Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang terkasih, untuk mengawali aktivitas kita dalam sepekan, mari kita dasari dengan nats pembimbing yang kita ambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita naikkan pujian syukur jemaat, Ku dimerdekakan. Puji syukur atas kasih karunia Kristus rela mati dan bangkit bagiku. Puji syukur atas kuat kuasanya memerdekakan hidupku dari belenggu dosa. Ku telah dibebaskan, ku telah diselamatkan dalam kasih Yesus Tuhan. Sungguh ku melandasi kehidupan sepekan dengan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah kita ambil dari Roma 8 ayat yang pertama dan kedua. Roma 8 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu
dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan petunjuk hidup baru kita ambil dari Galatia 5 pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan pujian penghantar firman. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang berlalu, atas anugerah dan pertolongan-Mu sampai hari ini Bapa. Terlebih kami boleh kembali beribadah pada hari ini, walaupun melalui rekaman. Namun saat ini kami rindu Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu, dan mampukan kami memahami kehendak-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, pembacaan firman Tuhan akan diambil dari Efesus 4 ayat yang ke-25 sampai pasal ke-5 ayat yang kedua. Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 sampai dengan pasal yang kelima, ayat yang kedua. Saya akan membacakan bagi kita semua. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, sampai ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara serta menerapkan dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Baiklah, puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena kita bisa kembali beribadah walaupun secara online. Jemaat yang terkasih, pandemi belum berlalu, kita masih bergumul dengan Corona, dengan COVID, dengan segala permasalahan yang ada. Saat ini kita belum bisa beribadah secara langsung, secara tatap muka. Namun biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita untuk kita tetap mengiring Tuhan. Dan marilah kita memohon agar Tuhan memberikan kita kesehatan dan juga memberikan kita kemampuan untuk melewati pandemi COVID-19 ini. Dan sebagai bekal kita menjalani kehidupan kita sepekan, mari kita akan belajar satu tema, hidup sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka. Kita sudah akan memasuki 17 Agustus di hari kemerdekaan Indonesia. Merdeka sering dimaknai sebagai bebas, leluasa. Apapun bisa dilakukan, tidak ada beban, tidak ada penindasan, tidak ada paksaan. Dan bisa melakukan apapun, bisa melakukan apa saja tanpa ada yang menghalang-halangi. Itu yang orang sering pikirkan dengan konteks merdeka. Nah, di saat PPKM seperti ini, kadang beberapa orang merasa bahwa mereka dikekang kemerdekaannya, mereka dibatasi kehidupannya, dan terlebih lagi kemerdekaan ini sangat riskan untuk disalahgunakan. Mungkin sebagian orang merasa, aduh tidak bebas melakukan segala sesuatu, jalan dibatas-batasi, tidak bisa makan di warung, dibatasi 20 menit, sudah 20 menit, ting, semua harus dikumpulkan mungkin. Nah, mungkin merasa, aduh makan aja diburu-buru, nah, tidak bebas, kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana yang mau terbang pesawat harus sudah divaksin minimal 1 kali dengan segala peraturan yang ada. Kadang merasa, aduh, kok kayak gini, tidak bebas, tidak merdeka. Nah, akhirnya sesuatu yang buruk terjadi karena mereka menyalahgunakan. Biarlah surat vaksin dipalsukan, mungkin jalan yang sudah ditutup ya didorong-dorong sedikit buka. Nah, warung makan ya biarlah buka masker, nggak apa-apa makan di tempat, nggak masalah mau lama-lama mau nongkrong. Ada beberapa yang tetap tidak mau melakukan protokol yang ada, tidak mau melakukan aturan pemerintah yang ada. Nah, padahal sebenarnya Tuhan juga sudah mengajarkan kepada kita seperti yang di Nats Pembimbing 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 tadi, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Jadi Tuhan sudah jelaskan bahwa kita harus hidup sebagai orang merdeka, tetapi tidak seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaannya. Kita harus punya tanggung jawab. Kita sebagai pengikut Kristus, juga seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 1 yang kedua, yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari perbudakan dosa, oleh kasih karunia-Nya kita sudah ditebus, sudah dibebaskan, sudah diselamatkan
melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, dan kita menjadi orang merdeka. Oleh karena itu, janganlah kita menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk yang perkara-perkara dosa, kejahatan, atau apapun yang mungkin kita rasa sepele, cuman begini. Berawal dari yang kecil, kita akan merasa terbiasa untuk melakukan segala kesalahan, melakukan penyalahgunaan. Jadi walaupun sekecil apapun, marilah kita berusaha untuk menghindari segala bentuk penyalahgunaan. Beberapa waktu yang lalu, narapidana banyak mungkin di awal-awal pandemi, narapidana banyak yang dibebaskan karena tempatnya tidak memadai, karena tidak bisa menjaga jarak, juga penularan di dalam penjara yang begitu cepat, sehingga ada kebijakan yang memang keluar tahun itu semua dikeluarkan di awal tahun itu. Tetapi ada dari mereka, yang mungkin tidak semua ya, tidak menggunakan kemerdekaannya, kebebasannya untuk melakukan hal yang baik, namun justru kembali mengulang kesalahan yang sama atau mungkin kesalahan yang lain, mengambil lagi jalan kriminal. Nah, akhirnya kembali masuk penjara. Padahal sebenarnya ada kesempatan, sudah diberi kesempatan untuk keluar dari penjara, tetapi mereka mengambil langkah yang kurang tepat, mengambil langkah yang tidak benar. Mereka menyalahgunakan kemerdekaannya, menyalahgunakan kebebasannya. Kita yang sudah menerima kasih karunia dan kemerdekaan, hendaklah kita bisa menggunakan dengan bijak, menuruti firman Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Efesus tadi pasal yang keempat ayat yang ke-25 sampai yang ke-28. Buanglah dosa, berkatalah benar, jangan memendam amarah, menjauhi kejahatan, bekerja jujur, berbicara jujur, berbagi dengan orang yang berkekurangan. Tuhan sudah jelas sekali, sangat jelas sekali bahwa memberikan suatu ajaran, suatu aturan, suatu perintah di mana tidak ada tersirat tetapi dengan lugas dikatakan. Juga di ayat yang ke-29 sampai dengan yang 32, menjaga mulut dari kata-kata kotor sehingga orang yang mendengar merasa dibangun, beroleh kasih karunia. Jangan mendukakan Roh Kudus dan terlebih di saat pandemi seperti sekarang ini, marilah kita bisa menjaga sikap kita dengan relasi sosial kita yang kadang dalam kondisi pandemi ini banyak yang gampang tersinggung karena ya sesuatu hal, karena kehilangan pekerjaan dan sebagainya, kadang membuat hubungan sosial kita menjadi tidak baik. Bicara sedikit salah, melangkah sedikit salah. Nah, penerimaan yang seperti itu marilah kita mencoba untuk memperbaiki diri. Kita buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, bahkan fitnah. Marilah kita coba untuk kita belajar sebagai orang merdeka, ramah terhadap semua orang, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Mungkin ada orang yang bicara tentang kita, ya Tuhan saya mau mengampuni. Biarlah dia jutek sama kita, kita tetap ramah, kita tetap penuh kasih mesra. Biarlah itu urusannya sama Tuhan. Kita urusan manusia ya, kita berusaha untuk menjadi anak-anak Allah yang benar, menjadi orang yang merdeka, yang bertanggung jawab. Dan pesan firman Tuhan saat ini, marilah kita menyadari keberadaan kita sebagai orang merdeka dan bijak menggunakan kemerdekaan kita sebagai orang merdeka, menggunakan kemerdekaan menjadi penurut-penurut Allah yang hidup dalam kasih. Marilah kita bertanggung jawab atas hidup kita sebagai orang merdeka dalam hidup berjemaat, bergereja, bermasyarakat sesuai dengan karunia masing-masing. Saat ini bangsa kita butuh pribadi yang berintegritas, butuh pribadi yang takut akan Allah dan memiliki sikap moral yang baik untuk pemulihan negeri ini. Bangsa kita saat ini sedang terpuruk dengan kondisi pandemi yang ada. Janganlah kita menambahi dengan permasalahan dari diri kita.
Apapun profesi kita, apapun keberadaan kita, siapa saya, siapakah kita, marilah kita beri yang terbaik bagi negeri ini, bagi bangsa Indonesia ini. Bukan untuk diri kita, tetapi kita beri seperti untuk Tuhan. Saudara yang terkasih, kita sudah diberikan kemerdekaan, biarlah kita bertanggung jawab untuk menjadikan kemerdekaan itu bagi kemuliaan nama Allah. Selamat menjalani hidup sebagai orang yang dimerdekakan dengan penuh tanggung jawab baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan memasuki doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Bapa yang kekal. Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan, Engkaulah benteng kekuatan hidup kami. Saat ini kami Bapa mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami terima, teguran-Mu yang boleh kami terima. Biarlah kami belajar Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kami sebagai orang yang merdeka Tuhan. Biarlah kami belajar untuk kami bertanggung jawab atas kemerdekaan kami Bapa. Dan biarlah melalui hidup kami Engkau dipermuliakan. Saat ini Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan majelis dan komisi yang ada Tuhan. Engkau memberkati walaupun di dalam situasi daring Tuhan, Engkau memberkati segala kegiatan majelis dan komisi-komisi yang ada melalui upaya daring Bapa. Engkau tetap berikan kami hati Tuhan untuk kami rindu kepada kebenaran firman-Mu, untuk kami rindu bersekutu melalui ibadah-ibadah daring yang ada. Kami juga berdoa untuk pendeta dan hamba Tuhan dimanapun berada Tuhan, di dalam pelayanan mereka dari kota sampai ke pelosok Tuhan. Biarlah Engkau tambahkan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta Tuhan, untuk tetap melayani Engkau, tetap mau Tuhan bekerja di ladang-Mu. Terlebih kami berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Beresman Siltonga, beserta ibu dan anak-anak terkasih Tuhan. Biarlah di dalam pelayanannya Tuhan, Engkau yang selalu menyertai. Engkau tambahkan hikmat marifat-Mu di dalam pelayanannya, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Engkau tahu pergumulan Bapak Gembala ini Tuhan, dengan juga keluarganya. Kami yakin dan percaya apa yang tidak dipikirkan, apa yang tidak didengar, apa yang tidak dilihat, Engkau yang sudah sediakan bagi pendeta kami ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan wilayah timur dan barat yang secara daring dilaksanakan Tuhan. Engkau memberkati juga pengurus-pengurus yang ada Bapa. Engkau berikan kami kesehatan Tuhan di dalam kami bersekutu di dalam Engkau. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang saat ini sedang sakit, untuk Ibu Sri Amani Sugeng yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Brayat Tuhan. Engkau memberkati, Engkau yang lawat Tuhan, Engkau jamah, Engkau angkat segala sakit penyakit yang ada, dan Engkau yang akan memulihkan kondisinya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami terkasih, Bapak Budiono, Ibu Suwarno, Bapak Sutarno, Bapak Tri Subardiman, Bapak Eko Nugroho, Saudara Adi Wahyuni, Ibu Diana, dan Saudari Andi Olen, kiranya Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk Ibu Rini dan Saudara Dias yang saat ini sedang isolasi mandiri Tuhan, Engkau memberkati. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang lanjut usia Tuhan. Engkau berikan kekuatan iman di dalam situasi pandemi yang ada, di mana kami tidak bisa tatap muka secara langsung, di mana kami tidak bisa mengunjungi Tuhan. Tapi Engkau yang akan mengunjungi mereka di dalam kehidupan mereka. Untuk Bapak Ibu Sutarno, Bapak Ibu Samanhudi, Bapak Ibu Sigit Mudalsono, Bapak Ibu Sumadiono, Ibu Sumarsi, Ibu Wiryo Atmojo, Ibu Wiono, Ibu Bejorojo Supinto, Ibu Sugeng, Ibu Sukirdi, Ibu Mariono, Ibu Aneka Wisan, dan juga untuk orang tua kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan, Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mendapatkan pasangan hidup Tuhan. Engkau berikan pasangan hidup yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa.
Juga untuk yang merindukan momongan Tuhan, Engkau berikan momongan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan yang juga membutuhkan pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan, Engkau berikan rezeki kepada mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah yang saat ini belajar melalui sistem daring Tuhan. Engkau memberkati, dan juga untuk program vaksinasi yang ada Tuhan untuk anak-anak sekolah, biarlah itu bisa untuk lebih mencegah Tuhan untuk penularan COVID-19 sehingga anak-anak sekolah ini mampu untuk kembali belajar secara tatap muka. Untuk siswa Skadik 401, 402, 403, 405, 405 dalam masa pendidikan, dan juga untuk siswa TK, SD, SMP Angkasa dan siswa SMA Pradita Dirgantara, kiranya Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk Komandan Lanut Adi Sumarmo, Komandan Depo Har 50 beserta jajarannya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan di dalam tugas tanggung jawab mereka. Dan juga untuk bangsa negara kami di dalam situasi pandemi yang ada Tuhan, di dalam situasi ekonomi, suatu situasi politik atau apapun yang sedang melanda bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Engkau punya rencana yang indah Tuhan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau berkati Bapak Presiden sampai dengan Bapak RT yang ada Tuhan, seluruh pengurus dan juga jajaran untuk pemerintahan Tuhan, Engkau memberkati. Tak lupa Bapak, kami berdoa untuk persembahan yang telah diberikan Tuhan, untuk perpuluhan ucapan syukur maupun persembahan mingguan yang ada Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan dan juga pengelola yang mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Bapa Tuhan, kami akan mengakhiri doa kami ini seperti Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengutusan dan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.